Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan ku bahas dan prediksi Wak ya, masih sama seperti yang semalam ya kan, datang dari Copa Cup Afrika, Euro, dan Copa Amerika Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kali ini datang dari Copa Cup Afrika yang mempertemukan antara Mozambik versus Botswana. Namun seperti biasa Wak ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita lihat dulu lah performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Mozambik mantap Wak geng, terkalahkan ya kan, dengan mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang ya kan. Sementara di Botswana di 5 pertandingan terakhirnya oke juga lah ya kan, cuman ya kurang maksimal ya kan, dimana 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Untuk head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi kali sama Mozambik Wak ya, dengan memenangkan 3 kali dan sisanya itu mereka selalu berakhir imbang. Artinya untuk 5 pertemuan terakhir Botswana nggak pernah mencicipi kemenangan saat bertemu dengan Mozambik ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim. Jadi di klasemen sementara Wak geng ya, Mozambik dan Botswana ini tergabung di grup A bersama Afrika Selatan dan Eswatini ya kan. Jadi di sini Mozambik berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 2 poin Wak ya. Sementara di Botswana itu berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 2 poin juga ya kan Wak ya. Jadi di sini agak unik Wak ya, di grup A ini ya kan, udah 2 kali main ya kan Wak ya, 2 kali play ya kan, itu hasilnya imbang terus ya kan. Jadi poinnya sama terus ya kan. Jadi di sini ya kan, seandainya match ketiga ya kan bakal imbang lagi pertandingannya ya, klasmennya nggak akan berubah Wak geng ya, klasmennya akan tetap kayak gini aja. Jadi yang pasti lolos ya Afrika Selatan dan Botswana ya kan. Tapi ya inilah kesempatan Mozambik kan, apalagi Mozambik di 5 pertemuan terakhir lawan Botswana itu selalu menang ya kan Wak geng ya. Bukan selalu menang sih, maksudnya lebih mendominasi gitu ya kan. Dari 5 pertemuan 3 kali menang kan, 2 kali hasil imbang. Artinya di sini motivasi juga buat Mozambik ya kan, di pertandingan ini harus bisa menang supaya bisa ke fase selanjutnya ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya aku di sini masih lebih ambil ke Mozambik lagi Wak ya, dengan handicapnya like-kan aja Wak geng ya. Tapi ini handicap like-kannya belum stabil ya kan, masih kecil, kemungkinan nanti mendekati pertandingan bakal berubah, mungkin Mozambik ngepur seperempat ya Wak ya. Terus untuk di over under nih ya kan Wak ya, ada di under 1/3/4. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Mozambik dengan skor tipis yaitu 1-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari lanjutan Euro Wak geng ya, yang pertemuan antara Rumania versus Belanda Wak geng ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Rumania Wak geng ya, itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan Wak ya. Sementara di Netherlands atau Belanda itu di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan ya kan Wak ya. Untuk head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi kali sama Belanda Wak geng, dengan memenangkan 4 kali, sementara Rumania hanya memenangkan 1 kali ya kan Wak ya. Oke geng, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak geng ya, walaupun untuk 5 pertemuan terakhir itu didominasi kali sama Belanda Wak geng ya, tapi di pertandingan kali ini aku yakin Rumania ini mampu nahan Belanda Wak geng ya. Soalnya Rumania ini juga kemarin sempat jadi juara grup waktu penyisian ya kan Wak ya. Jadi nggak gampang juga ngalahinnya ya kan. Seandainya pun Rumania kalah, ini kita cerita buruknya aja Wak geng ya. Seandainya pun Rumania kalah, mungkin itu cuma selisih 1. Sementara di sini handicapnya Rumania nahan 1/4 Wak geng ya. Jadi masih ada peluang menang ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Rumania lagi Wak ya, dengan handicap menahan 1/4 bola. Untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini Wak ya, memang nggak ada yang mau menang setengah ya kan. Jadi aku mau menang full ya kan. Jadi prediksi skor kepada pertandingan kali ini berakhir imbang dengan skor 1-1.
Mungkin nanti di extra time mungkin Belanda bisa menang wagingnya. Cuman kan kita main handicap kan 90 menit wagingnya. Jadi mungkin Belanda menangnya waktu di extra time ya kan. Kayak Inggris ya kan. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini masih sama, datang dari Euro yang mau pertemuan antara Austria versus Turki ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Austria itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan. Sementara dari Turki di 5 pertandingan terakhir itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir itu sengit karena berhasil dimenangkan Austria 2 kali, dimenangkan Turki 2 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Tapi terkhusus untuk di pertemuan terakhir belum lama juga kejadiannya ya kan. Itu di tanggal 27 bulan 3 2024 friendly internasional atau friendly match itu Turki dibantai sama Austria dengan skor 6-1 ya kan ya. Ya walaupun cuma friendly tapi setidaknya ya gimana sih ya kan, dibantai sampai 6-1 ya kan. Artinya Austria udah mendominasi kali di pertandingan itu ya kan. Dan mungkin bisa kejadian lagi ya kan di pertandingan kali ini ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia aku di sini masih lebih ambil ke Austria lagi alasannya memang yang pertama tadi tuh ya, di match terakhirnya Austria mampu ngebantai Turki. Yang kedua Austria PD-nya udah naik apalagi kemarin bisa menang lawan Belanda ya kan Jadi Austria menurut aku bakal jadi kuda hitam di Euro 2024 ini nggak terduga bisa aja nanti Austria sampai ke semifinal ya kan Dengan handicap minus setengah bola aja ya. Terus untuk di over undernya ada di over 2,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Austria dengan skor 2-1. Apalagi Austria menurut aku di Euro kali ini itu lagi masa prime pemainnya gitu ya kan. Jadi Austria mantap lah ya kan. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Copa America, big match yang pertemuan antara Brazil versus Kolombia. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Brazil itu nggak terkalahkan dengan mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang Tapi untuk Copa America musim ini Brazil kayaknya performanya menurun nggak galak seperti Copa America edisi sebelumnya ya kan. Sementara Kolombia di 5 pertandingan terakhirnya gacor kali full hijau ya kan Terus untuk head to head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir masih lebih sedikit didominasi sama Brazil dengan memenangkan 2 kali, sementara Kolombia memenangkan 1 kali dan sisa itu mereka berakhir imbang. Dan untuk pertemuan terakhir itu kalau nggak salah kualifikasi World Cup itu berhasil memenangkan Kolombia dengan skor 2-1 Artinya di sini Kolombia udah ngasih sinyal bahwasannya ini bukan Kolombia yang dulu, ini Kolombia yang sekarang ya kan, yang udah bisa ngasih perlawanan buat Brazil ya kan Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Jadi klasmen sementara Kolombia itu berada di peringkat 1 ya kan, dengan sudah mengantongi 6 poin ya kan, karena di 2 pertandingan sebelumnya mulus sekali ya kan memenangkan 2 kali ya kan. Sementara di Brazil yang berada di peringkat 2 dengan baru mengantongi 4 poin karena di 2 match sebelumnya berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang ya kan. Bahkan yang lebih lucunya lagi, Brazil bisa ditahan sama Costa Rica 0-0 ya kan Dan menurut aku ini Kolombia pasti mau jadi juara grup. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalian bisa lihat ya kan di klasmen selanjutnya, Kolombia ini ngindari bertemu sama Uruguay karena Uruguay menurut aku udah pasti jadi juara grup ya kan. Jadi kalau Kolombia nggak jadi juara grup atau Brazil menang di pertandingan kali ini, otomatis Kolombia bakal ketemu sama Uruguay Sementara kalau Kolombia bisa jadi juara grup, dia bakal ketemu sama Amerika ataupun Panama. Jadi yang pastinya di sini Kolombia bakal mati-matian mempertahankan supaya bisa jadi juara grup ya kan. Minimalnya draw ya kan Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia aku di sini masih lebih ambil ke Kolombia lagi dengan handicap menahan setengah bola. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berakhir imbang dengan skor 1-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Masih sama datang dari Copa America pertemuan antara Costa Rica versus Paraguay ya kan. Ini hanya pertandingan gengsi aja ya kan. Kalau untuk masuk ke fase selanjutnya udah nggak ada harapan untuk kedua negara ini ya.
Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu apa performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir Costa Rica mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seimbang dan 1 kali kekalahan ya kan. Tapi Costa Rica mantap lah ya kan, kemarin bisa nahan Brazil 0-0 loh ya kan. Sementara di Paraguay di 5 pertandingan terakhirnya justru hancur lebur wakilnya, di mana hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 3 kali kekalahan, dan itu selalu hampir rata-rata dibantai terus ya. Apalagi pertemuan terakhir lawan Brazil ya bisa dibantai 1-4 ya kan. Terus tweet dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir wakilnya itu berhasil dimenangkan Paraguay 2 kali, dimenangkan Costa Rica 1 kali, dan sisanya itu mereka selalu berakhir imbang ya kan. Jadi untuk 3 pertemuan terakhir itu dimenangkan Costa Rica 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang di 2 pertandingan terakhir wakilnya ya kan. Jadi bukan nggak mungkin di kesempatan kali ini bisa terjadi lagi ya kan, karena Paraguay bukan di era tahun 80-an lagi ya, yang dulu oke lah Paraguay ya kan, tapi sekarang Paraguay udah sangat-sangat menurun performanya ya kan. Mungkin kurangnya regenerasi ya, jadi ya kayak ginilah sekarang Paraguay kurang disegani lagi di Amerika Latin ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Jadi seperti yang gue bilang tadi wakilnya di sini hanya pertandingan gengsi aja kan. Kalau untuk ke fase selanjutnya udah gak ada kesempatan ya kan. Seandainya pun Costa Rica menang, poinnya itu Brazil kalah kan. Terus poinnya sama-sama Brazil ya kan. Setidaknya Costa Rica harus melewati agresivitas gol dari Brazil ya kan. Sementara Brazil agresivitas golnya udah +3 wakilnya. Jadi nggak mungkin aja lah ya kan Costa Rica bisa ngebantai Paraguay dengan skor 7-0 ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan saat mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, oke, apalagi ini pertandingan gengsi ya kan. Aku di sini masih lebih ambil ke Costa Rica lagi Wak ya. Dengan handicap memenangan setengah bola. Terus untuk di over undernya itu ada di under 2/4. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini Wak ya, kalau itu nggak dimenangkan Costa Rica 1-0 ya itu berakhir imbang 0-0 Wak ya. Tapi aku di sini lebih milih Costa Rica menang dengan skor 1-0. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Semua prediksi bisa full hijau, biar kita bisa JP-JP masa lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap over undernya belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi selalu sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang aku bahasnya sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian, kalau nggak ada yang sehati bisa di skip atau bisa kalian lawan arus ya kan. Untuk prediksi lengkap hanya aku share di grup WhatsApp. Jadi kalau kalian mau prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk joinnya nggak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya ya. Jadi tunggu apa lagi, yang kapan lagi dan di mana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga Wak ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain, ada Facebook, Instagram, dan Telegram ya kan. Ada juga TikTok itu yang terbaru ya kan. Jadi kalau kalian yang suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram ya, karena setiap hari ngasih free tips single bed itu di Facebook dan Instagram. Kalau kalian yang suka main bojal bisa datang ke channel Telegramku ya, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram ya kan. Khusus untuk TikTok hanya ngasih prediksi aja ya kan ya. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain ya tentang match atau pertandingan yang aku bahas nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, yang mungkin kalian dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.